wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang menekuni wirid. Wirid itu segala kebaikan yang kita lakukan secara rutin. Itu namanya wirid, jamaknya aurat. Bisa dalam bentuk bacaan atau perbuatan. Pokoknya kebaikan yang rutin dilakukan itu namanya wirid. Disampaikan dalam syair kitab Kifayatul Atqiya, wadhib ala hadza baqiyata umrika waksur li amalin wajahid tambula. Wadhib, dan tekunilah, ala hadza, atas aneka macam wirid ini. Maksudnya adalah wirid itu amal kebaikan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kemarin rinciannya sudah pernah kita sampaikan. Semuanya itu hendaknya kalian tekuni baqiyata umrika, pada sisa-sisa umurmu. Para ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa anggap yang ada itu adalah tinggal sisa. Jadi umur kita itu hendaknya kita pahami sudah lebih banyak yang dipakai daripada yang belum. Maka nyebutnya itu sisa. Karena umumnya sisa itu lebih sedikit daripada yang sudah dipakai. Contohnya jika Bapak saat ini sudah umur 70 tahun, jangan menganggap bahwa sisa umurnya masih 100 tahun. Itu namanya tulul amal itu. Panjang angan-angan. Ya kalau kita saat ini sudah umur 70 tahun, anggap sisanya tinggal 5 tahun. Itu masih agak wajar lah ya. 1 tahun, 2 tahun, itu masih wajar. Umurnya sudah 70 tahun masih menganggap sisa umurnya masih panjang, masih ada 80 tahun lagi. Bahkan setiap berdoa masih mohon dipanjangkan umurnya. Jadi kalau udah umur 70 tahun masih berdoa mohon panjang umur, itu tanda orang itu tulul amal, panjang angan-angan, dan itu sering menipu kita. Lah yang bagus bagaimana? Kalau kita sudah umur 70 tahun, 60 tahun tuh jangan mohon panjang umur, tapi mohonlah husnul khotimah, gitulah. Ya. Karena Nabi sendiri menjelaskan bahwa untuk umatnya itu umurnya enggak jauh dari 60 sampai 70. Nabi sendiri kan cuma 63. Jadi kalau kita sudah berumur, ya, jangan menganggap sisa umurnya masih lebih panjang, lebih banyak, tapi anggap tinggal sisa. Maka doanya tidak usah minta panjang umur, mintalah husnul khotimah. Waksur, dan pendekkanlah al-amali, angan-angan. Angan-angan merasa umurnya masih panjang, sehingga dampaknya apa? Akan menunda-nunda amal soleh. Nanti saja, tiba-tiba mati. Wajahid, dan berjuanglah untuk melawan nafsumu, tambula, maka engkau akan memperoleh kemuliaan. Itu tadi syairnya. Nah sekarang penjelasannya. Lamma anhal kalama, ketika telah selesai pembicaraan, ala bayani tartibil aurati, atas penjelasan tertibnya berbagai macam wirid, yaitu amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Secara garis besar perlu saya ingatkan, usahakan kita ini bangunnya ketika masih ada waktu isya. Artinya jangan bangun sudah langsung subuh, supaya kita bisa tahajud. Ya. Tahajud walaupun sebentar, mungkin hanya 1 jam atau setengah jam, usahakan bangun tuh ketika masih ada kesempatan untuk bertahajud. Kemudian tahajud itu dilakukan nyambung sampai ke datangnya waktu subuh.
Begitu masuk waktu subuh, kita sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Dilanjutkan jamaah subuh. Nah, setelah subuh, zikir, wirid atau baca Quran sampai datang waktu suruk, tuluk atau terbit. Jadi suruk ini punya 3 istilah. Ya. Kadang disebut suruk, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya terbit. Terus tuluk itu maknanya kelihatan mataharinya, ini sama aja. Dan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu bisa aktivitas yang lain, mungkin istirahat sejenak. Nanti sekitar jam 8 duha. Setelah saya duha bisa terus kerja atau apa. Kalau yang sudah nggak kerja ya bisa istirahat atau melakukan amalan-amalan yang lain yang bisa dilakukan. Dia nanti sekitar jam 11 tidur qailulah, tidur sebentar. Usahakan nanti setengah 12 sudah bangun ya, supaya nanti bisa persiapan untuk sholat zuhur berjamaah lengkap dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Setelah itu terserah. Terus asar. Selesai asar bisa istirahat dulu, nanti menjelang maghrib, mungkin maghrib kurang 30 menit itu sudah siap lagi. Karena itu termasuk saat ijabah. Di saat menjelang maghrib itu saat ijabah. Terus melakukan ritual sholat maghrib lengkap dengan qobliyah ba'diyahnya sambil nunggu isya. Kemarin sudah kita jelaskan ada amalan sholat sunnah awabin, itu 6 rakaat ya, dilakukan sudah maghrib sampai isya. Dan nanti dilanjutkan isya, setelah isya bisa istirahat. Kalau itu sudah bisa dilakukan dengan istiqomah itu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Rogoba ala muwadhabati hadza tartibi. Setelah menjelaskan tentang rangkaian amalan kebaikan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, maka berikut ini kita dimotivasi untuk menekuni kebiasaan baik itu secara istiqomah. Jadi melakukannya itu rutin. Fima yabqa minal umri, untuk memanfaatkan sisa umur kita. Kita harus berupaya hidup itu seperti padi. Makin tua makin merunduk, tanda kalau padi itu berisi. Artinya semakin tua semakin rajin sujud, semakin rajin rukuk, semakin rajin menuntut ilmu, semakin banyak zikirnya, semakin banyak amal solehnya. Itu tanda kalau padi tadi berisi. Tapi kalau makin tua makin males, itu tanda-tanda kalau padi itu tidak ada isinya. Saat dipanen gabuk. Nah, jadi manfaatkan sisa umurmu. Ya, anggap yang ada itu tinggal sisa. Yakni dawim ala hadza tartibi, hendaklah kalian istiqomah menekuni rangkaian dzikir ini al-madhkuri yang sudah disebutkan, min awalin nahari, sejak awal siang, ila akhirin nahari, sampai akhir siang, fi baqiyati umrika, pada sisa umur kalian. Dianggap sisa umur, bukan menganggap umurnya masih lebih banyak daripada yang sudah dipakai. Fa'id sakot, sekarang kalau terasa berat alaika atasmu, apa al-mudawamatu, istiqomah menekuni, ala dzalika, atas wirid-wirid tadi, fasbir, maka bersabarlah, sabrul maridi, sebagaimana sabarnya orang yang sedang sakit. Jadi sebenarnya amalan-amalan kebaikan itu ringan sebenarnya, tapi sering terasa berat. Ya, ringan tapi terasa berat. Apa buktinya ringan? Jelas sebenarnya sholat subuh itu kan paling cuma perlu berapa menit. Dibanding dengan lari-lari keliling komplek TVRI ini masih berat lari-lari. Tapi nyatanya yang lari-lari kuat, tapi yang sholat subuh tidak kuat, terasa berat. Wiridan kita ini itu wiridan minimalis, Pak. Hanya 5 menit. Itu aja juga tidak semuanya mampu. Banyak yang merasa keberatan. Sebenarnya cuma 5 menit. Coba kalau bapak itu lagi main HP, itu berjam-jam kan betah. Tapi wiridan
5 menit terasa berat. Belum lagi nanti tahajud dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua amalan itu aslinya tidak berat tapi sering terasa berat. Apa yang menjadikan terasa berat? Itu bukan amalannya, tapi godaannya, nafsunya itu. Ya, nafsunya itulah yang membuat terasa berat. Ya. Maka ketika hal itu terjadi pada diri kita dinasihatkan untuk sabar menjalani ketaatan sebagaimana sabarnya orang sakit ala mirarati dawai, untuk menelan obat yang pahit, wantidharon lisifai, dan menunggu kesembuhan. Ya. Ketika kita menjalani kebaikan kok terasa berat, maka hendaklah kita bersabar seperti sabarnya orang yang sakit, dia rela dan mau menelan obat yang pahit. Dan dia harus bersabar dalam menunggu kesembuhan. Bahkan untuk itu mereka tidak segan-segannya mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Berapapun kalau ingin sembuh dia rela mengeluarkan. Bahkan ketika mereka tidak punya pun berani berhutang demi kesembuhan dan seterusnya. Padahal itu baru penyakit fisik. Yang kemarin sudah pernah kita sampaikan, penyakit fisik itu tidak sampai berdampak ke akhirat. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka karena di dunia itu sakit-sakitan. Itu tidak ada. Ya. Yang banyak terjadi orang masuk neraka itu karena punya penyakit rohani yang belum diobati, punya penyakit rohani yang belum disembuhkan, itu dampaknya sampai ke akhirat. Ya. Kalau penyakit jasmani tidak sampai ke akhirat. Nah, kita yang jasmani rela bersusah payah ngeluarin biaya yang banyak, tapi untuk yang rohani kita terasa berat. Berarti harus diakui diri kita ini belum bisa bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Padahal yang namanya jasmani itu ujung-ujungnya apa ya? Cuma dikubur kan, jadi makanan cacing tanah. Nah, rohani kita itu yang akan sowan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita renungkan, supaya kita tidak tulul amal, panjang angan-angan. Waksur, dan pendekkanlah amalaka, angan-anganmu. Waj'al, dan jadikanlah al-mauta, kematian, nasba ainaika, bagaikan bendera yang dipasang di depan matamu, di depan kedua matamu. Jadi untuk menghindari tulul amal, panjang angan-angan, itu hendaknya kita menganggap kematian itu sudah ada di depan mata. Kematian itu sudah sangat dekat. Jangan menganggap kematian itu masih jauh, Pak. Kematian itu sudah sangat dekat. Karena gini, ya, di dalam kitab Minhajul Abidin dulu itu ada penjelasan bahwa Nabi itu memberikan contoh, kalau beliau berjalan itu setiap kali melangkahkan kakinya itu tidak yakin nanti bisa ngangkat lagi. Jangan-jangan ini merupakan langkah terakhir. Karena tidak ada jaminan, Pak. Ya. Ketika kita bisa melangkahkan kaki kanan, tidak ada jaminan masih bisa mengangkat kaki kiri. Bisa jadi baru kaki kanan diangkat sudah keburu mati. Begitu juga ketika makan, walaupun makanan sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, itu tidak yakin kalau bisa menelan. Bisa jadi belum sampai ditelan sudah keburu mati. Itu untuk menggambarkan betapa kematian itu sangat dekat. Lah kita ini kadang-kadang masih nganggap mati itu masih terlalu jauh. Masih jauh, makanya doanya masih mohon panjang umur. Padahal umurnya sudah panjang, sudah lebih dari umurnya Nabi. Kalau umurnya lebih daripada umurnya Nabi berarti kan sudah panjang. Nabi cuma 63. Kita yang umur 80 tahun masih mohon panjang umur. Nah, pertanyaannya panjang umur untuk apa kalau bukan untuk ibadah? Nanti malah nambah-nambahin dosa, bikin lebih lama di neraka. Nah, jadi cara memendekkan angan-angan
Anggaplah seakan-akan kematian itu bagaikan bendera yang sudah dipasang di depan mata. Li'alla yaskula, agar tidak terasa berat alaika atasmu apa amaluka amalmu, supaya ketika mau beramal tidak terasa berat, tidak ditunda-tunda. Ketika kita mau sholat subuh memang rasanya berat Pak, apalagi kalau menjelang subuh terus rata-rata hujan, kan itu kan berat sekali untuk bisa bangun. Tapi coba Bapak ingat, ini adalah subuh terakhir saya, gitu. Ini adalah subuh terakhir saya. Tidak ada jaminan besok kita masih bisa subuh lagi. Maka kita akan semangat. Ya, anggap ini subuh yang terakhir. Kok habis subuh masih hidup? Ya ibadah lagi. Nanti datang zuhur, anggap ini zuhur terakhir. Karena tidak ada jaminan kita besok masih ketemu zuhur lagi. Kalau kita bisa seperti itu, kita tidak akan menunda-nunda amal. Salah satu penyakit berat yang menjangkiti hampir semua manusia itu adalah nunda-nunda amal soleh. Wakul, dan katakanlah fi nafsika, dalam hatimu, ini sesungguhnya aku atahammalu, siap menanggung berat, siap menanggung al-masaqota, berat, al-yauma, pada hari ini, fala ali, maka bisa jadi amutu, aku mati, alailata, nanti malam. Di setiap datang waktunya menjalankan kewajiban, anggap ini merupakan kewajiban terakhir. Walaupun berat, aku harus siap melakukannya, karena siapa tahu nanti malam aku sudah mati. Sehingga ini adalah merupakan ibadah terakhir. Ini pengajian terakhir. Harus begitu. Kalau tidak begitu, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Ketika kita sedang asik dengan nanti saja, tiba-tiba mati, udah selesai. Nah. Tapi kalau menganggap ini sholat subuh saya terakhir, semangat. Ini ngaji saya terakhir, ini wiritan saya terakhir, semangat Pak. Nah. Karena tidak ada jaminan hidup saya sampai nanti malam. Wasbir, dan asbiru, dan aku bersabar, alailata, di malam hari, fala'alli amutu godan, bisa jadi aku besok pagi sudah mati. Ketika Bapak mau tahajud berat sekali, tapi coba anggap ini tahajud terakhir, karena besok itu pagi saya sudah mati. Kesempatan untuk tahajud tinggal malam ini. Nah, kan semangat. Kalau diingatkan seperti itu kok nggak semangat juga, ya berarti kebangetan. Jangan-jangan hatinya sudah mati, walaupun orangnya masih hidup. Nah, fa innal mauta, maka sungguhnya mati itu laisa lahu waktun mahsusun. Kematian itu peristiwa yang tidak punya waktu tertentu, Pak. Bisa terjadi kapan saja. Enggak ada ini waktu khusus untuk orang mati, bahwa orang mati itu matinya harus siang hari. Nah, enggak ada. Ya sewaktu-waktu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bisa mati, bisa terjadi kapan saja. Ya. Maka jangan ditunda-tunda. Wahalun mahsusun, dan juga tidak ada keadaan yang khusus. Misalnya orang mati itu harus sakit dulu. Nah, sakit dulu yang parah sampai lama baru mati, ya enggak. Kenyataannya banyak orang segar bugar, sehat, masih muda, tiba-tiba mati. Sebaliknya, yang umurnya sudah tua, sakit-sakitan udah lama, nggak mati-mati juga. Karena kenapa? Belum waktunya. Soal penyebab bisa macam-macam, tapi yang jelas orang mati pada saat-saatnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun dijangkiti penyakit yang berat, kalau belum waktunya mati ya tidak bakalan mati. Sebaliknya, walaupun tidak sakit, segar bugar, masih muda, rajin olahraga, waktunya mati ya mati. Jadi waktu mati itu tidak punya waktu tertentu dan tidak punya keadaan tertentu. Wasinun mahsusun, dan juga tidak punya tahun atau umur tertentu. Orang mati kalau sudah umur 100 tahun misalnya, tidak. Baru lahir mati juga banyak, anak-anak mati banyak, remaja mati banyak, masih muda mati juga banyak. Jadi tidak ada waktu tertentu. Fala buta, maka harus
min hujumihi, datangnya kematian secara tiba-tiba. Fal istiqdadu, maka mempersiapkan diri lahu untuk datangnya kematian itu aula, lebih utama. Jadi yang bisa kita lakukan itu bukan menghindari kematian atau menunda kematian, tidak bakalan bisa kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Lu kadang-kadang kita ngomong masalah kematian aja takut, ngomong aja lah takut. Padahal takut tidak takut, kalau waktunya mati ya mati. Malah yang takut itu malah gampang mati, iya kan? Nah, karena takut kan, setiap melihat orang mati takut, akhirnya malah gampang mati. Wong jantungnya jadi ketakutan terus, mengkeret mati. Ya. Jadi kita tidak usah takut mati. Wong takut juga mati, tidak takut juga mati. Yang lebih utama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena kita semua pasti akan mati. Dan mati itu banyak sekali manfaatnya. Paling tidak kan bisa menghentikan potensi kemaksiatan kita. Ini daripada hidup terus berbuat maksiat, dengan dimatikan berhentilah maksiatnya. Kalau hidup, ya hidup untuk nambah amal soleh. Jadi lebih utama minal istidadi, daripada mempersiapkan diri di dunia untuk dunia. Kita kadang-kadang untuk dunia kita siapkan, ya, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kalau perlu 7 tahun, 7 keturunan ke depan. Ya. Untuk dunia kita mempersiapkan untuk 7 keturunan ke depan. Itu kan kebangetan itu, 7 keturunan itu. Itu yang membuat kita susah itu seperti itu, Pak. Karena kita merasa umurnya masih panjang. Coba kalau kita mengamalkan tuh hadis tuh, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok sudah mati. Berarti kesempatan tinggal 1 malam. Kalau malam ini Bapak punya uang 1 juta, itu kan sudah kaya sekali kan ya. 1 juta untuk 1 malam itu kan kaya sekali. Nah, tapi karena kita nganggapnya itu masih akan hidup 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, uang 1 juta itu dianggap kecil. Akhirnya bikin dia susah. Udah punya uang 1 juta masih susah. Kenapa? Oh, bayangannya hidup untuk beberapa tahun ke depan. Uang cuma 1 juta. Cuma gara-gara tulul amal tadi itu, gara-gara bayangannya itu umurnya masih panjang, sehingga uang 1 juta dianggap kecil. Coba kalau besok itu udah mati, malam ini saya masih megang uang 1 juta, berarti saya orang yang paling kaya. Untuk apa 1 juta semalam itu? Dimakan juga enggak habis. Itu yang harus kita renungkan. Wa anta, dan engkau tahu, wa anta dan engkau itu tak lamu tahu, annaka bahwasanya engkau itu lata beko tidak akan kekal fiha di dalam dunia. Kita ini kan sebenarnya kan sadar kalau kita ini tidak bakalan kekal di dunia. Tapi ilmu yang seperti itu belum mempengaruhi perilaku kita. Kita sadar kalau hidup ini akan berakhir dengan kematian, tapi kenyataannya berupaya melarikan diri dari kematian, menunda-nunda amal soleh. Katanya kalau disuruh mati tetap belum siap. Kapan siapnya? Malaikat tuh tidak nunggu siap apa tidak siap kok. Kalau memang sudah waktunya ya dilaksanakan. Maka ada tulisan, ajalmu tidak menunggu taubatmu, ya. Ajalmu tidak menunggu tobatmu. Walaupun kamu belum tobat, ajal sudah datang pasti terlaksana. Illa mudatan yasirotan. Engkau tidak akan tinggal di dunia kecuali masa yang sedikit. Walaupun sebenarnya panjang, tapi kadang-kadang merasa sedikit. Kita ini sering seperti itu kan. Kita sadar jadi bapak itu ketika ngelihat anak. Kita sadar kalau sudah jadi kakek itu kalau ketika ngelihat cucu. Seandainya nggak punya anak, nggak punya cucu, perasaannya muda terus. Hidup di dunia kayaknya baru sebentar. Tapi setelah lihat anaknya, lihat cucunya, baru sadar kalau ternyata sudah lama. Saya di Polres ini perasaan juga kayak baru kemarin, tapi ternyata sudah 26 tahun. Di separuh umur saya itu sudah saya habiskan di sini. Ya, perasaan kayak baru kemarin, tapi sudah 26 tahun. Itulah dunia itu seperti itu. Ya.
Jadi seakan-akan perasaanmu baru sebentar, padahal sudah lama. Wa in ista, walaupun kau hidup mi'ata sanatin, bahkan seandainya doamu untuk mohon hidup 100 tahun itu dituruti, tetap aja kamu merasa pendek, cuma 100 tahun. Nah, li'annaha, karena sungguhnya 100 tahun itu pun qolilatun juga sangat sedikit bin nisbati jika dibandingkan ila iqamatika fil akhirah, pada kehidupanmu nanti di akhirat. Dan memang walaupun kita umur 100 tahun ya tetap aja sebentar dan pendek jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Akhirat kan khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Di dunia hanya sebentar. Sehingga walaupun umurnya 100 tahun tetap aja merasa sebentar. Walillahi tarubanil wardi haitsu qala. Berikut ini ada nasihat lagi dalam bentuk syair, tapi bukan syairnya kitab Kifayatul Atqiya. Jadi baharnya beda. Qasrul amali fitun, ini. Qasrul amali fitun yatafus fatalilul aqli taksirul amal. Innaman yatlubuhul mautu ala qiratin minhu jadirun bil wajal. Qasrul amali, pendek angan-angan fit dunya, di dunia itu tafus akan membuat kamu beruntung ya. Jadi kalau kita nganggap umurnya di dunia itu tinggal sedikit, sisa, pendek, sebentar lagi mati, maka kesadaran seperti itu akan membuat kita beruntung karena kita akan semangat beramal soleh, nggak akan menunda. Fadhalilul akli, tanda bahwa orang itu berakal, tanda bahwa orang itu cerdas. Taksirul amali adalah memperpendek angan-angan. Di orang yang cerdas itu orang yang sadar kalau umurnya pendek. Orang yang berangan-angan pendek. Itu tanda orang cerdas. Kalau nganggap dirinya umurnya masih panjang, berarti tidak cerdas. Tidak cerdas itu ya bodoh. Sesungguhnya orang yang dicari oleh kematian, ala ghiratin, atas datangnya secara tiba-tiba, minhu karena kematian, jadirun, pantas bil wajali untuk takut. Orang yang sadar bahwa setiap saat dia sudah diintip, ditunggu oleh Israel, maka dia akan punya rasa takut kalau dia berbuat keburukan. Jangan-jangan pas lagi asik berbuat keburukan, pas disamber sama malaikat Israel. Kita ini sedang diintip sama Israel, bahkan sudah ditandai, ya sudah ditandai. Itu yang paling depan nanti tanggal sekian, yang belakangnya tanggal sekian, itu udah ada itu. Ya. Udah ada daftarnya Pak. Udah diintip kita ini. Kita masih tenang-tenang aja. Tenang-tenangnya ini karena nggak tahu, karena ndablek. Mari kita sadari, kita ini setiap saat diintip ya oleh Israel. Nah, makanya kan dulu ini sering saya ulang-ulang, ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada 2 ekor burung merpati. Rupanya merpati ini yang satu betina, yang satu jantan, terbang mengelilingi di sekitar Nabi itu. Nah, ketika terbang itu burung merpati tadi yang jantan sedang mengejar-ngejar merpati yang betina. Gak lama kemudian di belakang burung merpati jantan itu ada seekor burung elang yang mengejar burung merpati jantan. Uber-uberan begitu Pak. Kemudian oleh Nabi dijelaskan merpati betina yang paling depan itu dunia. Terus yang ngejar-ngejar dunia itu, yang jantan itu kamu. Terus burung elangnya itu siapa? Itu Israel. Jadi ketika merpati jantan itu sedang asik mengejar merpati betina, belum sampai ketangkep, dia sudah keburu disamber sama burung elang. Keburu disamber sama Israel. Nah, hadza, nasihat seperti ini renungkanlah, wajahid, dan berjuanglah, lawanlah nafsaka dirimu, al-amarotas yang selalu memerintahkan bisu'i dengan keburukan ya.
Bi antukalifaha, dengan cara membebani diri kita as-sabra untuk bersabar. Jadi setelah kita mendengarkan nasihat-nasihat tadi, renungkanlah, kemudian berjuanglah melawan nafsu diri kalian sendiri. Nah, mumpung kita di bulan Ramadan ini, ya, puasa kita jangan hanya sekedar tidak makan tidak minum. Itu baru puasanya anak kecil kayak seperti itu. Kita harus berpuasa melawan hawa nafsu, termasuk nafsu pengen hidup di dunia selama-lamanya, harus dilawan. Termasuk nafsu tulul amal tadi itu, nafsu malas beribadah, malas menjalankan kebaikan, terasa berat, itu harus dilawan. Dibebani nafsu itu ala taatillah, untuk selalu taat kepada Allah, yauman fayauman, hari demi hari. Dipaksa untuk menjalani ketaatan. Karena kalau nggak dipaksa tidak bakalan nurut. Tapi dipaksa lama-lama jadi nurut. Fa innaka, maka sungguhnya engkau idza fa'alta, bila sudah melakukan dzalika yang demikian, tambul ay tasraf, maka engkau akan beruntung dan mulia. Bi kasrati sawabi, dengan banyaknya pahala. Wa rif'ati darajati, dan tingginya kedudukan di sisi Allah. Kalau sudah seperti itu, fatafroh, maka engkau akan bergembira, farhan, dengan kegembiraan la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya, gembira yang terus menerus. Itu gembira ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Kalau di dunia ini tidak ada ceritanya orang gembira terus, itu tidak mungkin. Gembira dan sedih di dunia itu akan silih berganti, sebagaimana silih bergantinya siang dan malam. Nah, kita ini dalam hal hidup di dunia juga sering keinginannya itu bertentangan dengan sunatullah. Sudah jelas Allah itu menciptakan waktu, ada siang ada malam, menciptakan keadaan, ada susah ada senang. Loh, kita kok mintanya itu senang terus? Apa yang mungkin? Kalau Bapak hidup di dunia pengennya senang terus, tidak mau susah, itu sama dengan Bapak pengennya tuh siang terus, tidak ada malam, hujan terus, tidak ada kemarau, banjir. Kalau malam terus, bayar listriknya banyak, siang terus banyak kebakaran. Jadi susah senang itu akan silih berganti seperti bergantinya malam dan siang. Cuma agama memberikan tuntunan, kalau malam kamu nggak mau gelap, ya nyalakan lampu. Artinya apa? Ketika kita dalam kesusahan, agar kesusahan itu tetap menguntungkan, ya kita harus bersabar. Ya. Ketika kita siang gembira, senang, supaya senang dan gembira ini menguntungkan diri kita, kita harus bersyukur, gitu loh. Jangan terus maunya senang terus, tidak mungkin. Dalam berumah tangga juga seperti itu, akan silih berganti, kadang senang, kadang susah, kadang sehat, kadang sakit. Cuma agama sudah memberikan tuntunan, kalau senang bersyukurlah, kalau lagi nggak senang bersabarlah, udah selesai. Nah, kita maunya senang terus, nah ini nggak mungkin terjadi lah. Dah, rozaqanallahu taufiqa li dzikril maut. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita dalam bentuk pertolongan selalu mengingat kematian, wa taksiril amali, dan memperpendek angan-angan, wal intifai, dan selalu bisa mengambil manfaat bil mau'idhati, dengan nasihat-nasihat tadi, wa kasratil amali, dan banyak beramal soleh. Jadi sekali lagi, mari anggaplah umur kita ini tinggal sisa, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu yang berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Sertai nafasmu dengan zikrullah, detak jantungmu dengan zikrullah, supaya sewaktu-waktu berhenti dalam keadaan zikrullah, dan itu menjadi salah satu tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.